Pemirsa, angka kematian ibu masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012, angka kematian ibu adalah 359 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, apa kiranya upaya yang bisa kita lakukan? Mari selamatkan ibu Indonesia. Bersama saya Chandra Dewi, Anda kembali menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan kali ini saya telah ditemani oleh Ibu Menteri Kesehatan kita, Ibu Nafsiyah Mboy. Halo Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Oke, kalau kita melihat ini mengenai tingkat kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi. Pandangan dari Ibu bagaimana? Kita harus mengerti bahwa angka kematian ibu ini suatu hal yang sangat kompleks. Angka kematian ibu selalu dihitung adalah jumlah ibu yang meninggal dalam 1 tahun terkait dengan kehamilan dan kelahiran per 100.000 penduduk. Yeah. Nah, sebagai contoh ya, saya beritahu. Yang disebut angka kematian ibu tertinggi adalah Provinsi Papua, yaitu 439 per 100.000 kehidupan penduduk. Kalau ditanya, berapa orang sih yang meninggal? Hanya 65 ibu per tahun. Okay. Ya. Begitu juga sebaliknya. Katakanlah Jawa Barat, jumlah ibu yang melahirkan, yang meninggal selama 1 tahun berjumlah 769 orang. Besar sekali. Ya. Tetapi angka kematian ibunya hanya 93 per 100.000 penduduk. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari tidak angka bisa dilihat hanya dari saja angka. Ya, Bu Menteri. Ya. Okay. Sehingga memang kalau mau menginterpretasi naik atau turun, sebenarnya harus lihat betul masing-masing ini varian. Apalagi kalau SDKI itu kan hanya estimasi. Nah, estimasi ini juga bermasalah. Dari laporan yang kami dapat dari seluruh Indonesia, pada tahun 2012, jumlah ibu yang meninggal itu sekitar 5.000-an orang dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tetapi estimasi SDKI adalah hampir 16.000. Namun demikian, jelas bahwa setiap kehamilan berisiko untuk seorang wanita. Rata-rata penyebabnya apa ya, Bu ya? Paling banyak kalau kita lihat penyebab langsungnya, sekitar 30% itu adalah kena pendarahan. Kedua adalah kena hipertensi, itu sekitar 27%. Ya. Lalu baru yang lain infeksi dan lain-lain. Nah, kenapa terjadinya? Faktor risikonya apa? Pertama, kondisi ibu. Kondisi ibu hamil itu sendiri. Kita tahu bahwa pendarahan itu bisa terjadi. Faktor risiko pertama adalah usia. Kalau ibu hamil itu terlalu muda, di bawah 19 tahun, atau terlalu tua, di atas 35 tahun, maka risikonya lebih tinggi untuk pendarahan. Begitu juga kalau misalnya anaknya terlalu rapat, dalam 1 tahun dia hamil 2 kali, maka rahimnya belum sempat untuk sehat kembali, dia sudah melahirkan, rahimnya tidak akan kuat, dia akan mudah pendarahan. Begitu juga kalau jumlah anaknya terlalu banyak. Memang ada ibu yang bisa melahirkan 21 orang anak, tapi sebagian besar sesudah 5 anak, itu rahimnya sudah tidak kuat, terjadi pendarahan. Apalagi kalau kondisi ibu sendiri, kesehatan ibu sendiri sudah tidak baik. Misalnya dia kurang darah, kurang vitamin, dan sebagainya. Oke, Ibu, barangkali ada sedikit himbauan dari Ibu Menteri sendiri bagi para ibu-ibu yang barangkali sedang hamil pada saat ini. Pada ibu-ibu yang sedang hamil pada saat ini, pertama Ibu, jagalah kesehatan Ibu sendiri. Ibu itu sangat berharga. Kalau Ibu sehat, insya Allah putra Ibu, putri Ibu dalam kandungan juga akan sehat. Karena itu, makanlah makanan yang bergizi. Periksalah kehamilan secara teratur, tetapi juga periksa keadaan kesehatan sendiri. Selanjutnya setelah melahirkan, tolong langsung keluarga berencana. Oleh karena kehamilan yang terlalu dekat, itu risikonya sangat tinggi. Baik, Ibu Menteri, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi ibu-ibu yang saat ini sedang menyaksikan semakin menyadari akan pentingnya menjaga kesehatan. Amin. Mari kita bersama-sama menyelamatkan ibu-ibu di Indonesia. Amin. Terima kasih atas kehadirannya, kasih. Ibu. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Kesehatan untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Dipersembahkan oleh